Mang Iduy mengajakku untuk mencari bahan masakan unik khas dataran tinggi Papandayan. Buah cantigi namanya. Buah hutan ini bisa ditemui di ketinggian di atas 1000 mdpl dan mendominasi kawasan sekitar kawah pegunungan. Karakteristiknya yang mampu bertahan di kondisi ekstrim bisa menjadi makanan alternatif untuk bertahan hidup di pegunungan. Selain buah, daun mudanya pun bisa dimakan. Ini kali pertama aku menuju kawasan dataran tinggi Papandayan. Jadi ini juga kali pertama aku mencoba buah cantigi. Wah, ada Bu Aidah di sini. Mau bikin apa kita ini, Bu? Mau bikin pesmol. Pesmol. Iya. Oh, pesmol cantigi ya? Iya. Wah, sama Kang Rojak juga udah biasa bikin ini, Kang? Udah biasa. Dol, hasil buah cantigi yang tadi kami ambil akan dimasak dengan tambahan ikan hasil ngagogo. Waduh, jadi lapar Bu. Membayangkan buah cantigi berpasangan dengan ikan mas ya. Nah, abdi mah kebagian tugas menghaluskan bumbunya. Karena kami memasak daun dan buah muda cantigi, kata Bu Aini butuh racikan bumbu yang pas untuk mengurangi rasa getir dan asam bahan masakan. Seperti lengkuas dan jahe yang punya aroma tajam dan khas, jadinya bisa mengurangi rasa seperti buah cantigi muda. Kalau kunyit bisa menjadi pewarna gulai kuningnya. Biar makin jos, ditambahkan campuran rempah bawang, kemiri cabai, dan lain-lain biar masakan semakin gurih atuh. Selain diulek, ada juga bumbu tambahan yang diiris. Oh iya, buah cantigi muda sebelum dimasak harus dimemarkan terlebih dahulu. Tujuannya agar cita rasa asam segarnya bisa keluar, euy. Dan sebagai kuahnya kita pakai santan kelapa. Dijamin semakin gurih dan raos ya, Bu. Semua bumbu yang sudah dihaluskan sudah siap ditumis sampai matang. Jangan lupa santan kelapa yang menjadi kuah dimasak bersama bumbu halus hingga mendidih. Tambah ini. Enggak, keras. Ikan yang sudah dibersihkan dimasak terlebih dahulu, mengingat butuh waktunya agak lama agar daging ikan benar-benar matang. Selanjutnya, kita tinggal masukkan daun dan buah cantigi. Semua dimasak sampai matang dan mendidih. Bu, Kak, tos empuk ya mah. mohon atos cep eta mah atos asa kan. Atos, Jahit cep. siap disantap ini. Mohon. Oh, siap atuh. Hoyong Kang Rojak. Oke. Sabaraha wani. Ayo atuh. Ah. Semua sudah kenyang. Wilujeng tuang, Pak, Bu. Mari makan, Pak. Ayo, Bu. Wih, sedap betul. Gulai kuning kuah cantigi ini terasa segar, gurih, dan pedas. Makan gulai kuning cantigi dengan ikan hasil ngagogok semakin terasa komplit. Pas dimakan dengan nasi liwet hangat. Pokoknya mah raos pisan ini mah. Hiji, dua, tilu. Berat, Astagfirullahaladzim. Mau gitu kan? Aduh, ampun Pak. Ini mah berat pisan, euy. Abdi mah tidak kuat. Ini mah aduh, nyeri, aduh. Jadi boleh dikurangin sedikit ya Pak ya. Kalau Bapak bisa angkat 80 kilo, saya 20 kilo saja juga sudah pegal-pegal Pak. Aduh. Ini mah
Para petani yang bertugas mengangkut sayuran ini memang luar biasa. Dengan jarak hampir 1 kilo dari lokasi panen ke tempat pengepul, mereka bisa bolak-balik lebih dari 10 kali, euy. Belum lagi kalau kebun sayur yang dipanen jaraknya lebih jauh, tentu saja perjuangan dan tenaganya harus lebih banyak. Main-main sudah, senang-senang juga sudah. Sekarang saatnya makan atuh. Tapi sebelum itu kita masak-masak dulu ya Bu ya. Bu Imas dan Bu Aan yang menjadi mentorku sudah siap untuk mengolah buah cantigi jadi kue ladu. Saya mah sudah sering makan kue ladu, tapi kalau ladunya ditambah buah cantigi mah, aduh ini mah baru atuh buat saya mah sesuatu yang fresh. Ayo Bu, kita lanjut. Ya. Kata Bu Aan, yang kita pakai adalah buah matang. Soalnya teksturnya sudah lembut, jadi mudah untuk dicampur dengan bahan-bahan kue ladu. Kue ladu merupakan makanan khas Garut dengan bahan yang simpel, hanya terdiri dari tepung beras, kelapa parut, dan buah cantigi serta gula. Nah, karena kita membuat kue tradisional, kata Bu Aan, paling enak mah kalau tepungnya bikin sendiri, bukan beli di warung. Konengnya. Untuk mendapatkan tepung beras dengan kualitas baik, maka beras yang sudah dicuci bersih dan direndam semalaman harus disangrai terlebih dahulu agar teksturnya menjadi lembut dan mudah untuk ditumbuk. Ini proses yang lama, soalnya apinya tidak boleh terlalu besar, tapi harus dimasak perlahan. Kalau berasnya sudah berwarna kuning kecoklatan, itu tandanya beras bisa diangkat. Buaan, Ya. tos koneng. Oh, Asaknya. so kantun lebetkeun kana jublek. Angkat wae ya. Angkat tos koneng mah. Ah, Tah kitu. Sok lebetkeun. Harinya lebetkeun kana jublek. tos ieu dihalu, Bu. Lebetkeun. Menumbuk berasnya menggunakan lesung batu. Ternyata menumbuk beras juga susah, butuh tenaga banyak teh. Tapi tenang Bu, demi kue ladu cantigi soal tumbuk menumbuk saya pastikan rebes. Maksud saya beres. Udah nih, Mas diangkat. Diajar papanasan sehari. Kalau sudah halus tinggal diayak biar didapat tepung beras yang benar-benar halus. Duh, panas. Nah, Bu, udah. Udah. Lembutnya, ini masih ada sisa. Ada sisa Tumbuk lagi. yang ini? Sampai habis. Sampai habis Chef Banyu. Siap, Buaan. Selain tepung beras, kita juga membutuhkan gula pasir dan kelapa sebagai pelengkap. Tapi sebelum dicampur dengan tepung beras, keduanya harus dimasak hingga tercampur rata dan gula terlarut sempurna. Istilahnya karamelisasi gula dengan kelapa parut. Tepung beras kan sudah disangrai sebelumnya, jadi bisa dipastikan sudah matang. Begitu pula campuran gula pasir dan kelapa parutnya juga sudah masak. Jadi kalau semua bahan sudah siap, tinggal kita Saya sambil campurkan ini lagi dan ya. bentuk adonannya. Kata Bu Aan, inilah keunikan kue ladu. Jadi kalau sudah dibentuk kue ladu bisa langsung dimakan, tidak perlu dimasak lagi. Oh, kobena diadukkan. Sini sama saya dibantuin. Oh, mau aduknya. dibantuin? Iya, Tuh, atuh. ini teh sambil diaduk teh kan ininya. Oh, gitu. Bijinya ini teh. Sini, gitu. dipegangin sama saya. Dipikir mencampur semua adonan menjadi satu itu mudah, tapi ternyata berat juga ya Bu. Tekstur gula pasir yang dimasak bersama kelapa parut sangat lengket. Nah, Bu udah keras sama saya. Oh, udah keras. Biar kalau udah keras mancap banget. Iya, boleh dicicipin sama saya? Boleh, silakan. Coba ya sedikit. Yang itu, gimana rasanya? Enak. Raos. Dengan tambahan cantigi ini, rasa kue ladu menjadi lebih segar karena ada asam-asamnya. Urang kita keku. Paling ganteng. Cetaknya, Bu. Kue ladu biasanya berbentuk bulat ataupun kotak. Pokoknya mah dibuat sesuai selera. Nah, kalau sudah jadi begini, kue tinggal dipotong-potong dan kue ladu siap disantap. Rasanya ngeunah pisan ini mah. Ada manis, ada gurih, dan ada juga asam segarnya. Semua bercampur membuat rasa kue ladu menjadi ramai. Menikmati kue ladu makin mantap kalau dinikmati bersama-sama.
enakan ya Bu ya. Mangga, mangga. Siapa dulu atuh yang buat? Tepangkeun banyu. Iya boleh. Bu nambah dituang ya tong disakuan. Ibu tadi asalnya nakan wae nya. Oh, berat Kang yuk. Kang. Sudah sampai Kang ini. Ya sudah. Makasih banyak ya. Ya, Atur nuhun ya, pisan. Saya mau turun ya. Ya. Tapi Ya. yang kebun-kebun ini sebelah mana? Di atas nih. Ke atas lagi Ya, saya. ya. Nggak jauh nggak? Enggak. Kang masuk Enggak. heureuk. Enggak. Takut-takut besok nyampainya. Iya. Cepet deket. Ya. Ya udah siap, tuh siap. atur nuhun ya. Ya. Kang, makasih. Ya, nanti ikut lagi. Ya, ayo Ya, mangga ya, Saudara. ya. Ayo Ayo. Tuh, itu dia ibu-ibu yang panen terubuk. Saya mau coba ikutan panen ah. Bu. Capek Bu. Aduh. Nanjak gini. Naik motor capek, nanjak capek. Menuju naon lagi apa itu teh? Panen turubuk. Terubuk namanya. Oh gitu. Mau saya bantuin boleh? Ya, boleh. Diajarin dulu atau gimana ngambilnya Bu? Ini caranya. Mana coba? Di sini. Ah, Nah, ini. ya. Oh. Oh yang itunya aja yang diambilnya. Iya. Kalau yang batangnya mah buang. Buang, ya. Sok lah gampang. Yang mana terubuknya? Yang masih muda apa yang udah tua? Yang sudah tua. Yang sudah tua. Yang hari kesini sendirian. Tadi. Wah, dapat lagi. Nah, ini dia yang namanya terubuk. Terubuk ini adalah sejenis sayur-sayuran yang mirip dengan tebu. Penasaran saya. Ini teh apa isinya kecil gini? Ada dagingnya apa? Hah? Ada. Apa? Bisa dimakan langsung? Bisa. Coba saya cobain. Coba di sini. Iya. Yang ini? Iya. Ini mah pepes tahu bukan? Bukan. Hah? Bukan. Ini bisa dimakan? Bisa. Beneran? Iya. Enak. Enak gak? Gitu. Jadi ini dimakan bisa ya? Kalau lapar teh langsung. Kalau atuh saya mau ngambil lagi. Nah, ini nanti buat makan siang saya. Iya. Nitip ya. Iya. Panen terubuk. Panen yang banyak di kebun kita. Asik bro. Cepat juga dapat banyak ya. Sudah saatnya tuh untuk store terubuknya ke tempat pengolahan makanannya. Pamit dulu ah ibu-ibu. Hatur nuhun pisan sadayana ya. Wah. Udah banyak Buana. Banyak. Mantap, burung udah banyak juga. Iya. Ayo atuh. Kalau udah banyak mau ngapain kita ini? Udah. Atuh yuk orang masak lah. Masak langsung. Iya. Ayo atuh lah. Iya. Sok atuh. Sok bruning kipayun. Sok hati-hati Buana, mangga. Ibu-ibu, teteh-teteh, punten, ini terubuknya nih. Oh, jadi hari ini kita mau memasak kue seroja dan cucur terubuk. Mantap atuh. Dan inilah bahan-bahannya. Untuk kue seroja, tepung beras diadon terlebih dahulu. Lalu dicampur dengan terubuk yang sudah dipretelin. Aduk terus sampai tercampur merata. Kasih pewarna alami jangan lupa supaya tampilan makanannya lebih menarik. Kemudian dicetak dan dimasak. Langsung ini mah. Pasti ngeunah atuh ini mah ya. Saya sudah tidak sabar untuk icip-icip. Nah, untuk masakan yang kedua yaitu kue cucur terubuk. Kalau ini mah proses pertamanya gula direbus sampai mencair. Lalu campur dengan tepung beras dan aduk-aduk tuh untuk dijadikan adonan. Sama seperti kue seroja, aduk-aduk sampai merata. Lalu diberi pewarna alami biar lebih terlihat menggugah selera.
dan dimasak deh langsung. Dari bentuknya saja sudah enak, apalagi rasanya ini mah. Wah, ini mah memang tidak salah, euy. Kita memilih terubuk untuk makanan dalam upacara adat nanti. Selain lezat, ternyata manfaatnya loba pisan, saudara-saudara. Alam selalu baik dengan menyediakan banyak manfaat untuk kita semua. Ayah. Punten Berat, Pak. Kumaha ieu atuh Pak ya? Padahal hasil panen labu baternat di kebun Pak Henry tidak sebanyak biasanya. Tapi ini mah sedikit saja bisa bikin encok, Pak. Aduh, apalagi kalau banyak. Ini mah betul ya. Sudah pada tahu belum? Ini labu baternat. Tenang, yang belum tahu tidak perlu malu. Kita belajar bersama, jadi pintarnya pun barengan, betul ya? Menurut artikel yang pernah saya baca, buah dengan nama lengkap butternut squash juga biasa disebut dengan nama labu madu. Meski berasal dari negeri Paman Sam, tapi butternut sudah menyebar hingga tanah air. Ferry, mau panen apa? Oh, ayo bantuan. Iya, siap. Ini juga mau panen. Ini bisa ya Pak ya ini ya? Udah bisa ya? Beres kan? Aku ngarorama raos penting. Di kebun milik Pak Henry ini terdapat puluhan batang butternut. Setelah 3 bulan dari masa tanam, labu manis ini akan mulai berbuah dan bisa dipanen. Dari satu batang yang merambat ini bisa didapat lebih dari 5 buah butternut dengan durasi panen lebih dari 1 kali. Ciri yang sudah matang mah gampang banget lihatnya, yang berwarna coklat cerah dengan kulit mengkilap. Banyak ya? Banyak Pak, lumayan lah. Banyak ini. Banyak Bang. Saya campurin. Ikan hasil minam padi jadi bahan campuran butternut untuk dibuat cemilan yang namanya combro. Semua tahu atuh dengan combro ya, alias oncom di jero. Nah, kali ini kami mau membuat combro yang berbeda karena bahannya pakai labu butternut. Kalau biasanya isian combro itu kan oncom. Nah, kali ini kami ganti dengan masakan ikan hasil minam padi. Jadi namanya kita ubah atuh ya, biar pas. Gimana kalau kita kasih nama kan bronat alias ikan di jero butternut. Edan. Yang dipakai cuman daging ikannya saja. Jadi ikan digoreng dulu biar duri dan tulang ikannya mudah dibuang. Bu, udah kering nih Bu. Mau diangkat aja? Ada wadahnya. Punten Bu. Alhamdulillah. Kayaknya. Namanya isian kan bronat, jadi kita butuh bumbu untuk masak isiannya biar makin mantap. Cabai dengan bawang merah dan bawang putih dihaluskan. Ikan yang dibesarkan di sawah bersama dengan padi biasanya cenderung beraroma lumpur. Jadi bumbu masak ini digunakan untuk mengurangi bau lumpur sekaligus membuat masakan jadi sedap. Biar makin sedap lagi, kita juga bisa pakai bawang daun yang hijau sekaligus harum. Orang Sunda mah tiasa tuh makan combro ya. Combro spesial dengan isian ikan alias kan bronat. Ini makin istimewa karena menggunakan butternut sebagai kulitnya. Tahu tuh, ternyata butternut ini banyak manfaatnya bagi kesehatan. Abdi mah pernah baca, labu madu kaya akan serat, beta karoten, vitamin A dan B kompleks yang baik untuk mengontrol gula darah, anemia dan juga baik untuk yang sedang diet. Bu, ikannya udah kering Bu. Kukus ya Bu ya? Kukus langsung. Oh iya, butternut yang dipakai yang sudah tua karena teksturnya yang sudah padat dan rasanya jauh lebih manis seperti saya. Biar mudah dicampur, adonan kita kukus ya. Butternut dikukus ini tujuannya agar tekstur labu setelah matang tetap kering. Kalau direbus bakal lebih berair, Ikan yang sudah digoreng tinggal disuwir-suwir, diambil dagingnya saja. Tulangnya harus dibuang atuh, kan nggak enak kalau ada tulang ikan nyangkut pas makan kuenya, betul tidak? Oh iya, menurut Bu Nur, ikan nila tekstur ikannya lebih padat dibanding ikan mas. Jadi kalau mau pakai ikan nila juga tidak masalah, karena rasa itu soal selera. Tepuk tangan semuanya. Kalau semua bahan sudah siap, berarti saatnya kita masak.
Yang dimasak duluan ya isiannya. Bumbu halus ditumis dengan suiran daging ikan mas. Kalau begini mah dijamin rasanya ros pisan atuh ya. Dari aromanya saja sudah enak, apalagi pas dimaam. Sok teh, saya bantuin. Nah, ngalembutkeun ieu mah gampil atuh. Kalau isian sudah selesai, ya kita bikin kulitnya dari labu butternut. Kukusan labu yang sudah empuk jadi bahan utamanya. Adonan kulit cemilan khas Sunda ini dicampur dengan tepung, jadi harus dihaluskan terlebih dahulu. Tekstur labu kukus yang lembek memang harus ditambahkan tepung agar adonannya nanti bisa menjadi lebih lengket dan mudah dibentuk. Bentuk adonannya sama seperti combro biasa atuh. Adonan labu lalu diberi isian, barulah dibentuk lonjong. Sudah tak sabar mau nyobain combro labu alias kanronat ini. Sini Mbak. Tapi ya kita harus goreng dulu, jadi sabar ya. Nih kayaknya. Adonan dimasak dengan api sedang sampai berwarna kuning kecoklatan. Langsung angkat dan tinggal dimakan. Wilujeng sonten sadayana, salam dari tanah Pasundan. Wih, Kang Yoyo. Mantep pemandangan di sini ya. Bagus. Keren, Kang. Kebetulan sebentar lagi akan ada acara selamatan Seraponggokan. Hah, acara naon eta? Nantilah kita lihat bareng-bareng. Sekarang cari dulu bahan-bahan makanan yang mau dipakai untuk acaranya ya. Di mana, Kang? Itu di situ. Buat acara apa nangkepnya? Selamatan ya? Saya mau ikutan atuh. Boleh, Bang. Sini, Kang. Wah, Kang. Mau ikutan saya. Boleh bantuin ini. Mangga ya. Mangga. Siap. Sok lah. Seserengan orang. Urusan main air begini, usia mah tidak jadi masalah. Gak percaya? Sok tah tingali. Kang Goler sekeluarga lagi asik cari ikan untuk lauk acara selamatan nanti. Sayang atuh kalau kesempatan senang-senang begini nggak ikutan. Serbu. Wah, bukan ini. Sebenarnya kolam ini adalah bekas lahan persawahan yang dipakai sementara untuk pembesaran ikan. Karena panen padi di sini hanya sekali dalam setahun, sebagian warga memanfaatkannya sambil menunggu musim tanam berikutnya. Menurut Kang Goler, gunanya untuk memberi kesempatan istirahat tanah sehingga hasil panen bisa maksimal. Ayo, siapa yang waktu kecil suka main hujan-hujanan? Pastinya kalau sudah begini suka lupa waktu kan? Aku deh. Maju. Ya, Kang. Udah, Kang. Kita sudah dulu dah. Kita tunggu di Mas Gede. Dah. Ya. Duluan ya, Bu. Iya Kang. Kasihkan main air jadi lupa waktu, Hampurannya Kang. Ibu-ibu, punten, ikutan masak ya. Tolong diajarin. Dan kalau salah, jangan galak-galak marahnya. Kan masih pemula atuh. Oh iya, kita mau masak makanan untuk selamatan Serahan Ponggokan. Mamah Iis bilang menunya cuma satu. Iya bener, cuma satu jenis aja. Nasi kabuli namanya. Konsep dari masakan ini adalah campur semua lauk pauk dan bumbu menjadi satu, kemudian dikukus bersama nasi. Mak, saya belum segini belum. Udah lumayan. Bu, beres sama saya mah dibantuin ya. Coba sekarang kita lihat lauknya dulu, sudah lengkap belum? Mulai dari ikan mas, ikan asin, telur dan daging ayam, kecombrang, daun bawang, daun salam, mie dan tahu.
Loba pisan laukna euy. Bu, saya bantuin Bu ya. Ah, sini. Ini buat bumbunya nanti, buat nasinya gitu. Wah. Harus sampai apa ini Bu? Sampai terasa garamnya, terasa gulanya. Oh gitu. Nanti kalau udah jadi bumbunya dicampurin apa langsung? Campur sama kelapa. Oh kelapa dikesatuin ke sini. Oh. Hampir semua jenis rempah dipakai untuk membuat bumbu ini. Ada bawang merah dan putih, lengkuas, kunyit, jahe, dan kemiri. Semuanya dihaluskan, kemudian ditumis. Wah, itu apaan itu Bu? Saya bantuin ke sana dulu ya sebentar Bu ya. Mau lihat dulu. Kemarin. Setelah masak, bumbu ini dicampur dengan kelapa sangrai dan ketumbar. Tidak kurang dari 200 butir kelapa yang dipakai untuk campuran bumbu. Mau dimasukin sini? Sok atuh. Semuanya ini, Mak. Oh, ini mah yang tadi saya aduk ya. Adonan bumbu yang telah tercampur rata selanjutnya dibagikan ke masing-masing wadah atau baskom sebanyak 2-3 kepalan tangan orang dewasa. Coba lihat deretan baskom ini. Wih, banyak pisan ya. Menurut Mama Iis ada 125 wadah. Tah iya nu ngaranna pesta. Sekarang waktunya membagi-bagikan semua lauk pauk ke dalam baskom. Pembagian lauk pauk ini dibagi menjadi 2 bagian besar. 75 wadah nantinya akan dibagi-bagikan ke seluruh warga. Sedangkan 50 wadah sisanya diperuntukkan bagi anggota keluarga pimpinan kesepuhan beserta tamu-tamu kehormatan. Abdi teh baru dapat bocoran kalau tinggal hiji proses lagi nih sebelum kita bisa menyantap nasi kebuli ini. Nasi yang belum matang sempurna alias baru setengah matang diangkat dari kukusan. Kemudian dibuat lubang di tengahnya untuk tempat memasukkan lauk pauk yang sudah dibumbui tadi. Jangan lupa kalau sudah masuk semua tinggal ditutup dengan nasi. Dan proses pengukusan dilanjutkan setengah jam ke depan. Atos lebet sadayana digimanain, Mak? Tutupin nasi lagi? Oh yang ini? Oh gituin. Gini Mak? Iya. Ini ya? Dari aromanya saja sudah bisa ditebak. Rasanya bakalan raos pisan. Tapi sakedapnya pas acara saja kalau mau coba. Simsalabim, ini dia nasi kebuli buatan saya dan Mamah Iis. Buatan ibu-ibu cipta gelar tepatnya. Seluruh rangkaian upacara ini ditutup dengan selamatan dan makan bersama seluruh perwakilan warga kesepuhan di 3 kabupaten. Lebak, Banten, Bogor, dan Sukabumi.